Gue ada fase di mana gue main api itu di tahun ini, dan Hawks itu adalah tim yang pertama kali ngubungin gue seriously ya, maksudnya yang bener-bener kontak serius gitu. Nah Mas Rama bilang gue mau develop ini tim gitu, gue bukan cuma mau eksis di IBL, gue bukan cuma mau ada tim ini, cuma ngadain tim baru, cuma gue mau bener-bener develop tim ini jadi tim yang besar. Halo Hawkeyes, balik lagi sama gua di segmen terbaru kita Off the Court with RS10. Di sini gua bakal ngobrol-ngobrol bareng sama teman-teman pemain dan juga siapapun itu dari Tangerang Hawks, dan kita bakal melihat perspektif lain dan dari cara-cara berpikirnya mereka gitu. So, nggak usah banyak bicara lagi. Kita mulai. Off the Court with RS10 begins. Oke, di episode kedua kita sekarang bareng sama sahabat gua, sama salah satu pemain, bukan salah satu, paling senior. Tapi belum sempat main karena cedera. Yuk kita sambut Mario Grungan. What's up, buddy? Gimana, men? Sehat? Dia lagi. Oke, kita mulai aja ya. Kita mungkin kita cerita dulu awal mula lo jadi pemain basket. Mungkin dari cerita-cerita lo di sekolah dulu, di junior, walaupun sebenarnya gue udah tahu ceritanya, cuma ceritain aja ke teman-teman Hawkeyes. Sebenarnya kalau pertama kali main basket tuh gue dari kelas 2 SD, jadi blessing in disguise gue bilang. Karena gue sering banget cerita kalau sama teman-teman di luar, dulu tuh rumah gue kebakaran, terus pas rumah gue kebakaran, pas banget bokap waktu itu dapat rumah di belakangnya, jadi yang sisa kebakaran itu nggak dibangun, tapi bener-bener cuma jadi lapangan basket. Itu gue pertama kali basket di situ tuh. Seru, tapi gue pertama kali masuk klubnya bukan klub basket. Jadi gue di SMP pertama kali ikut klub bulu tangkis. Wah, ini seru nih. Oke. Pantesan jago lo ya kalau kita main bulu tangkis. Waktu itu bokap ngeliat emang animonya badminton kan dari dulu kan emang gila gitu, jadi dia maunya oke lah gue disupportnya buat ke klub bulu tangkis. Pokoknya singkat cerita gue berhenti badminton, baru gue masuk ke Aspak Junior gitu, kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP ya? 2 SMP itu mulai 14 tahun kalau nggak salah, sebelum 14 tahun lah, pokoknya di bawah 14 tahun itu dulu ada KU kan ya? KU. Tapi belum. KU berapa lo pertama kali main? Pertama kali main tuh 14 tahun, cuma waktu itu tuh belum ada timnya, jadi kayak gue iya, gue tahu nih ceritanya. Tahu kan, join sama salah satu sekolah buat tanding lah. SMP ya? SMP kan, 16 tahun dia join, pas 14 tahun masih lawanan sama Pratama Sangkala dulu tim gue. Iya. Gue main KU 14 dulu. Kan, ketemu Rizky di 16 tahun, udah mulai dari situ udah mulai bareng terus. Tapi kepisah lagi di Divisi 2. Divisi 2, Rizky masih main di Aspak Junior saat itu, gue udah main ke Aspak. Masuk Aspak ya. Dia gitu masuk sih. Pro duluan dia. Ya duluan 2 tahun dari. Cuma dulu kita, mungkin buat teman-teman yang nggak tahu ya, dulu tuh SMA kita tuh istilahnya tuh rival lah. Kita SMA 22, dia di SMA 22, gue di SMA 21. Dulu tuh dia 21 sama 22 itu dulu salah satu rival lah di Jakarta Timur gitu kan. Dan ya mungkin di SMA kita rival, tapi di klub kita selalu bareng-bareng gitu. Maksudnya di klub Aspak Junior gitu. Kenapa basket? Nah dibandingin tadi kan awalnya kan di bulu tangkis gitu. Kenapa lo jadi serius terjun ke dunia basket sampai akhirnya sekarang? Ya gue tahu lo kemarin udah sempet kerja dan akhirnya lo bersedia untuk balik main lagi gitu. Kenapa gitu? Kenapa basket? Ada apa sih sama basket gitu? Pertama kan gue bilang tadi gue mulai dengan dua olahraga itu kan, badminton sama basket. Nah gue ngeliatnya tuh waktu itu pada saat gue ngejalanin dua-duanya, gue tuh lebih enjoy, lebih kayak ngerasa pada saat lagi main basket bener-bener kayak yang seneng, terus kayak yang lepas lah semua. Kalau main badminton tuh kayak karena mungkin waktu itu kemauannya bokap ya, jadi kayak nggak bener-bener dari gue sendiri gitu. Jadi kebetulan gue juga sering main bulu tangkis. Sekarang gue ngerti kenapa gue selalu kalah kalau main single sama dia gitu. Terutama di teman-teman di circle kita tahu lah gitu tentang bagaimana lo Mario Grungan, sosok yang
religi lah gitu, religius lah ya kan. Apa sih yang ngebuat lo bisa begitu religi, begitu bisa deket sama Tuhan gitu? Apa itu motivasi? Jujur nggak ada yang motivasi gimana ya. Cuma mungkin dari background keluarga gue yang mungkin dari kecil gue diarahin mungkin kalau dulu di Protestan ada namanya sekolah minggu, terus ya ke gereja itu standar lah gitu. Cuma mungkin ada fase kehidupan yang justru ngebuat gue makin dekat sama Tuhan tuh fase dimana gue main api. Oke. Nah ini, gue ini dikit ya, Ger ya. Maksudnya, gue selalu ya punya istilahnya tuh apa ya, quotes lah gitu. Kalau lo berani main api, lo harus siap-siap kebakaran, men. Ya kan? Nah, di sini mungkin lo ngerasain istilahnya kebakarannya lah ya. Mungkin hilafnya gitu, lo ngerasain kebakarannya dan akhirnya membuat lo bisa lebih dekat sama Tuhan. Iya, kayak gitu. Jadi kayak lebih ke pada saat gue main api itu memikir antara Tuhan tuh mau tegur apa Tuhan mau uji sih sebenarnya gitu kan. Tapi gue ngerasa lebih ditegur sih. Jadi kayak dari situ gue bisa lebih lebih improve lagi, lebih dekat lagi sama dia. Ya, kurang lebih kayak gitu sih. Oke. Kenapa Tangerang Hawks? Di tahun 2020 itu udah ada beberapa yang nawarin buat main lagi lah. Cuma jujur itu nggak dapat approval sama istri, sama bini. Oke. Jadi kayak mental semua. Inka, shout out to Inka. Gitu. Jadi pada saat kemarin di 2021 itu ada tawaran datang lagi. Dan kebetulan memang waktu itu proses buat gue ngambil rumah di daerah sini. Ngambil rumah daerah sini, terus jadi ini jangan orang-orang pada bilangnya jangan dikasih apa nih sama Hawks, kasih rumah apa segala macam. Bukan. Emang udah proses duluan sebelum ke sini ya. Emang kebetulan emang itu baik lagi emang udah rencananya Tuhan lah, udah kayak pada saat gue udah proses, gue udah di approve KPR gue, terus gue ini ambil rumah di daerah sini, ada lagi deh tawaran itu di tahun ini. Dan Hawks itu adalah tim yang pertama kali ngubungin gue seriously ya, maksudnya yang bener-bener kontak serius gitu. Ada beberapa dari manajemennya lah gitu, bukan cuman orang-orang nanya-nanya gitu ya. Jadi dari pertama kali memang Hawks yang udah kontak pertama kali, baru ada beberapa tim lain dan akhirnya secara serius gue juga ngobrol kan sama Mas Rama, pertama kali sama Mas Indra juga. Tapi akhirnya pas ngobrol sama Mas Rama gue lebih kayak yakin lagi kalau kalau dia ditanya alasan pertama karena memang ya udah gue di Tangerang sekarang. Gue dari Tangerang, dari rumah ke mes ataupun dari rumah ke lapangan tuh nggak nyampe 20 menit, paling nggak nyampe lah, deket banget. Dan kondisinya tuh waktu itu memang pada saat diajak ngobrol juga gue memungkinkan oke, gue bisa main nih Mas Rama. Ada satu kata yang ngebuat gue tuh ngerasa kayak dibakar lagi gitu. Nah Mas Rama bilang gue mau develop ini tim gitu, gue bukan cuma mau eksis di IBL, gue bukan cuma mau ada tim ini cuma ngadain tim baru, cuma gue mau bener-bener develop tim ini jadi tim yang besar. Wah itu gue jadi kayak kita harus jadi bagian dari proses itu kita harus jadi bagian dari sejarah itu. Dan gue mau apapun yang bisa gue kontribusikan. Makanya gue kemarin gue sedih banget pada saat gue kena Achilles torn, jadi ya nggak ada yang tahu sih. Jadi bener-bener di situ gue sedih banget, udah kayak yang gitulah, drop, mau dibilang drop juga, cuma yang enggak lah, gue pikir ya ini tetap Tuhan punya rencana yang terbaik gitu buat gue. Nah kalau lo ngelihatnya pas saat lo cedera itu ya, apa yang ada di pikiran lo pas benar-benar terjadi klek gitu kan, itu berasa banget kan di tendon Achilles kita kan, tek, itu apa yang ada di pikiran lo dalam jangka pendek, dalam jangka panjang, dan apa yang mau lo capai setelah lo recover dari cedera lo di Tangerang Hawks ya? Pertama kali gue rasain tuh, gue mau coba pada saat kena tuh gue mau coba step lagi sebenarnya. Jadi pas pertama kali step yang gue kena itu, slip itu kan, terus gue kayak mau coba step lagi dan udah nggak bisa tuh. Lo ngerasa, mungkin lo pikirnya masih ini cuma ankle ya gitu. Terus dan rasa sakit itu memang beda banget gitu, kayak ankle tapi dalam skala yang Itu sparring sama siapa ya? Timnas ya? Iya, Patriot. Timnas Patriot ya? Patriot. Oke. Nah, ya di pikiran gue cuma gimana caranya, yang pertama di situ gimana caranya gue bisa recover dulu lah. Ya dong, pasti pertama kali.